Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali diperjumpakan dalam renungan harian Sabtu 20 Agustus 2022. Firman Tuhan akan bersama-sama kita baca dan renungkan untuk menuntun sepanjang kehidupan kita, terkhususkan hari ini. Dan mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Sungguh nyata kasih karunia yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sebelum kami menjalani setiap aktivitas kami hari ini, firman Tuhan akan senantiasa menguatkan kami, dan kuasa Roh Kudus akan menolong untuk memahami setiap firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Engkau senantiasa menuntun kehidupan kami, Tuhan. Berkatilah kami semua anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bersama kita membuka Alkitab kita dari Kitab Yeremia pasal 1 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku. Aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya. Apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara. Demikianlah firman Tuhan. Dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya dan dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka. Sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Jangan gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini, aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga, melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Dalam perenungan kita pada pagi hari ini, kita mau dituntun oleh tema menjadi penyambung lidah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, menyampaikan suatu berita sukacita kepada orang lain mungkin tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Tetapi berbeda halnya jika yang disampaikan itu berupa teguran atau nasihat. Tentunya bahwa banyak hal yang akan dipertimbangkan. Seperti kepada siapa teguran atau nasihat itu akan diberikan. Banyak di antara kita yang terkadang segan, bahkan takut. Kita tidak enak untuk menyampaikan teguran kepada orang yang terpandang, orang yang lebih dari kita. Ditambah lagi jika kita jauh lebih muda dari orang yang hendak kita nasihati tersebut. Sebagai seorang yang muda, tentunya
pertimbangan yang sangat luar biasa yang harus dipikirkan sebelum seorang muda bisa memberikan suatu nasihat kepada orang yang lebih tua. Hal demikianlah yang dialami oleh Nabi Yeremia. Sekalipun ia adalah keturunan imam, tetapi dalam kemudaannya ia sadar benar akan keterbatasannya. Ia mengatakan bahwa ia tidak pandai bicara dan masih kurang berpengalaman. Ia belum siap menyampaikan firman kebenaran kepada bangsa Yehuda. Tetapi Tuhan terus menguatkan dan meyakinkan Yeremia. Tuhan menunjukkan penglihatan kepada Yeremia yang menandakan bahwa Tuhan telah siap untuk menyampaikan teguran dan akan ada penghukuman melalui bangsa-bangsa lain. Tuhan hendak menjatuhkan hukuman kepada Yehuda, tetapi Yeremia harus menjadi penyambung lidah Allah, menyatakan segala yang Tuhan perintahkan kepada raja-raja, pemuka-pemuka, para imam, dan juga rakyat Yehuda. Sekalipun bangsa Yehuda akan membenci dan memerangi Yeremia, tetapi Tuhan berkata, Tuhan akan menyertai Yeremia untuk menyampaikan kebenaran. Konsekuensi, resiko, dan ketika kita menyampaikan kebenaran itu adalah suatu hal yang memberatkan kita, yang terkadang membuat kita dilema untuk menyatakan suatu kebenaran. Oleh karena itu sebenarnya bukan hanya Yeremia, tetapi kita semua umat Tuhan. Kita semua juga yang dipanggil untuk menyatakan kebenaran. Kita juga adalah penyambung lidah Allah yang akan menyatakan kehendaknya kepada siapapun, tanpa memandang mereka siapa, kehidupan mereka bagaimana. Dalam kelemahan kita, Tuhan mau memakai dan menyertai kita untuk menyatakan kebenarannya di dalam keadaan apapun dan seperti apapun kita harus menghadapinya. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami menyadari terkadang dalam menjalani kehidupan ini, kami sering lebih mendengarkan keinginan-keinginan daging kami. Terkadang kami terlena dengan apa yang ada di dunia ini tanpa menyadari segala sesuatu yang ada di dunia ini yang kami miliki semua adalah anugerah daripadamu. Tapi karena kami terlena di dalamnya, Tuhan, terkadang kami melupakan Engkau yang menyediakan segala sesuatunya bagi kami. Terkadang Tuhan, kami lebih memilih untuk diam ketimbang kami mau menyampaikan kebenaran kepada sesama kami. Karena kami tidak ingin menerima setiap konsekuensi dan risiko yang akan kami tanggung dari setiap kebenaran yang kami nyatakan. Tetapi sekiranya lewat firman hari ini, Tuhan boleh menuntun kami, memberi keberanian kepada kami untuk senantiasa tetap taat. Dan kami pun boleh menyampaikan kebenaran dengan baik. Kami boleh menjadi penyambung lidah untuk menasehati sesama kami, menegur sesama kami dengan penuh kasih. Engkau yang senantiasa menolong kami setiap umat-Mu di dalam setiap pekerjaan kami dan juga mereka, orang tua kami yang sudah lanjut usia. Engkau senantiasa memberikan hikmat kebijaksanaan untuk mengerjakan setiap pekerjaan yang Engkau percayakan kepada umat-Mu dan selalu menyatakan sukacita bagi setiap orang tua yang sudah lanjut usia. Engkau memberkati setiap anak-anak agar bertumbuh senantiasa dalam kasih-Mu, menyelesaikan pendidikan dengan baik, menjalani masa muda sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu.
Engkau menjadi penghibur dan penguat bagi umat-Mu yang mengalami duka cita. Engkau pulihkan mereka yang sakit. Engkau tolong mereka untuk menghadapi setiap pergumulan mereka. Dan Engkau ikut campur tangan di dalam setiap rencana umat-Mu. Seluruh kehidupan kami Tuhan, Engkau yang menentukan, Engkau yang merancang, dan kami yakin dan percaya segala yang terbaik telah Engkau sediakan bagi kami. Berkati pemimpin kami dalam memimpin bangsa dan negara ini. Ada begitu banyak hal yang terjadi, ada begitu banyak kejahatan beberapa waktu ini. Tapi kami yakin Tuhan, lewat semuanya ini, Engkau ingin menegur dan menasehati kami untuk kembali memperbaiki diri kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang boleh Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Ampunkan segala dosa kami yang melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah perenungan kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama melanjutkan aktivitas kita. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.